Assalamualaikum. Bagaimana kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Kita masih belajar daring. Oke, kita masuk ke materi berikutnya untuk kelas 7, yaitu menelaah struktur pada teks deskripsi. Sebelumnya, kamu sudah pernah mendengar belum kata-kata struktur pada teks deskripsi? Oke, mari kita belajar lebih lanjut. Struktur itu apa sih sebenarnya? Struktur itu adalah bagian. Nah, jika diibaratkan seperti manusia atau seperti orang, itu mempunyai bagian-bagian tersendiri. Misalnya, bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Seperti itu pula seperti teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi sendiri adalah supaya siswa mampu menelaah struktur teks deskripsi dengan benar. Oke, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Struktur teks deskripsi itu terdiri apa saja sih? Yang pertama, deskripsi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga adalah kesimpulan atau kesan. Nah, deskripsi umum itu apa? Deskripsi umum adalah berupa pernyataan yang menggambarkan tentang objek yang akan dideskripsikan. Contohnya, Gunung Bromo adalah sebuah gunung yang indah yang terletak di Jawa Timur serta masuk ke dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di sini berupa pernyataan menggambarkan tentang objek yang dideskripsikan adalah Gunung Bromo tersebut. Nah, jadi Gunung Bromo itu dideskripsikan adalah sebuah gunung yang indah. Nah, seperti itu. Letaknya ada di Jawa Timur dan masuk ke dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ya, oke, itu masih secara umum dulu atau secara luas dulu. Lalu, setelah deskripsi umum itu ada bagian-bagian lagi, yaitu deskripsi bagian. Apa sih deskripsi bagian itu? Deskripsi bagian adalah gambaran tentang kondisi, objek, dari beberapa segi. Contoh, lokasi, situasi, cuaca, dan lain-lain. Di sini ada contoh, pemandangan alamnya saat sunrise sangat menakjubkan. Matahari yang perlahan mulai naik, diiringi latar Gunung Semeru yang gagah mengeluarkan asap. Dari sini bisa digambarkan bahwa bagian-bagian dalam pemandangan alam itu adalah ada matahari yang mulai naik, lalu Gunung Semeru yang mengeluarkan asap. Nah, itu dari bagian-bagian tersebut. Lalu, kita akan masuk ke dalam kesimpulan atau kesan. Kesan atau kesimpulan itu biasanya ditulis oleh pengarang atau penjabaran dari teks deskripsi tersebut. Apa sih kesimpulan atau kesan ini? Bagian penutup berupa pandangan atau pendapat. Nah, pendapat pribadi nih. Oke, contohnya, alhasil Gunung Bromo pun menjadi salah satu tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan menjadi ikon wisata di Jawa Timur. Nah, seperti itu ya. Jadi disimpulkan bahwa atau mengesankan bahwa Gunung Bromo itu menjadi salah satu tujuan wisata yang terkenal di Jawa Timur. Oke. Lalu kita akan belajar mendeskripsikan tentang kucing. Tentu kalian sudah banyak melihat deskripsi tentang kucing. Banyak sekali bertebaran di internet itu deskripsi tentang kucing, kemudian deskripsi tentang sekolah. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang kucing ya. Di gambar ini bisa kalian perhatikan ada 4 ekor kucing. 2 ekor kucing kampung yang berwarna hitam dan orange juga putih. Lalu ada lagi kucing Angora yang berwarna abu-abu ya, abu-abu dan kecoklatan. Oke. Bisa dideskripsikan bahwa kucing merupakan hewan mamalia yang hidup di lingkungan manusia. Kucing sangat disayangi oleh manusia karena lucu. Kucing hewan yang lucu dan cocok dijadikan sebagai hewan peliharaan. Kira-kira kalau misalnya kamu punya kucing lucu, kamu senang nggak ya? Nah, di sini akan kita deskripsikan kembali. Kucing yang ada di dunia sangat beraneka ragam. Salah satu jenis kucing yaitu Angora. Secara umum, tampilan fisik kucing Angora asli cukup mudah untuk dibedakan dengan jenis kucing lainnya. Untuk berat badan, Angora berkelamin jantan. Normalnya adalah 5 kg.
dan sedikit lebih ringan yang berkelamin betina. Masa hidup dari kucing jenis ini cukup lama, yakni 9 hingga 14 tahun. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa kucing merupakan hewan yang sangat lucu, hewan mamalia yang hidup di lingkungan manusia. Kemudian karena sangat lucu, manusia menyayanginya. Lalu, kucing hewan yang lucu cocok dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, bisa di sini kita simpulkan ada deskripsi umumnya, ada deskripsi bagiannya, kemudian ada kesimpulan atau kesannya. Oke, kita perhatikan. Di sini ada dalam teks, kucing merupakan hewan mamalia yang hidup di lingkungan manusia. Kucing sangat disayangi oleh manusia karena lucu. Nah, dari sini ini adalah masuk ke dalam deskripsi umum. Disimpulkan secara umumnya dulu ya. Lalu, bagian kedua adalah deskripsi bagian. Kucing yang ada di dunia sangat beraneka ragam. Salah satu jenis kucing yaitu Angora. Secara umum, tampilan fisik kucing Angora asli cukup mudah untuk dibedakan dengan jenis kucing lainnya. Untuk berat badan Angora berkelamin jantan normalnya adalah 5 kg dan sedikit lebih ringan untuk yang berkelamin betina. Masa hidup dari kucing jenis ini juga cukup lama, yakni 9 hingga 14 tahun. Dari sini bisa dilihat bahwa deskripsi bagiannya adalah kucing jantan memiliki berat normal 5 kg, tapi lebih sedikit atau lebih ringan itu jika berkelamin betina. Kemudian dideskripsikan kembali bahwa masa hidup jenis kucing ini juga cukup lama, 9 hingga 14 tahun. Nah, dari sini perlu kalian ketahui bahwa deskripsi ini bisa kalian deskripsikan kembali atau lebih detail lagi. Misalnya ada berbagai macam corak atau bulu dari kucing tersebut. Nah, tentunya nanti bisa kalian bayangkan ya. Lalu di sini ada kesimpulan atau kesan. Nah, kesimpulan atau kesan itu seperti apa? Atau pendapat itu seperti apa? Silahkan. Nah, menurut kamu bagaimana? Kucing hewan yang lucu dan cocok dijadikan hewan peliharaan. Itu masuk ke dalam kesimpulan atau kesan. Jadi, dalam struktur teks deskripsi sudah bisa kita simpulkan 3 hal. Yang pertama adalah deskripsi umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, lalu yang ketiga adalah kesimpulan atau kesan. Nah, bisa dipahami ya sampai sini. Jadi, struktur teks deskripsi adalah deskripsi umum, yaitu menjabarkan secara umumnya dulu atau menjabarkan secara luasnya dulu. Lalu ada deskripsi bagian, dijabarkan bagian-bagiannya. Misalnya, kita ambil contoh ruangan kelas. Nah, kira-kira kamu bisa bayangkan tidak ruangan kelas kamu saat sekolah di SD dulu? Ada apa saja di situ? Ada papan tulis, ada bangku dan meja siswa, kemudian ada gambar pahlawan, ada jam dinding, ada kipas angin, dan lain-lainnya. Lalu, kamu bisa simpulkan, kira-kira kelas kamu yang dulu itu seperti apa sih? Nyamankah, bersihkah, atau apa? Nah, itu contoh dari deskripsi ruangan ya. Oke, sampai sini kita akhiri dulu pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.